Oke, nah kita lanjut. Makhraj selanjutnya itu al-halqu. Atau apa tadi, tenggorokan, ya. Al-halqu itu artinya tenggorokan. Ya. Jadinya gini, Pak. Setiap huruf yang keluarnya dari tenggorokan, yaitu huruf-huruf idhar, ya. Bapak bisa apa? Bapak bisa catat ya. Ini semua huruf idhar. Idhar ya. Oke. Huruf idhar itu apa aja? Ya, hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Nah, itu huruf idhar ya. Nah, yang pertama ini huruf yang keluar dari tenggorokan ini ada yang paling dalam dulu ada hamzah dan ha. Ini sama seperti maddiyah tadi, ya, sama seperti al-jauf tadi. Ya. Hamzah dan ha. A, I, U maupun ha, hi, hu. Ha-nya ha tebal, Pak, ya. Tapi satu catatan, kalau ha-nya yang tebal, dia itu bukan di dada, ya, bukan di dada. Keluarnya bukan di dada, itu terlalu dalam. Ha, bukan, ya. Tapi di tenggorokan aja biasa, ya. Ha, hi, hu, bah, gitu ya. Ha, hi, hu, bah dari tenggorokan. Sama juga dengan a. A, I, U, ba dari tenggorokan, ya. Nah, yang kedua itu ada tengah tenggorokan, ya. Atau adnal halqi, ya. Maaf, atau apa? Wastul halqi, ya. Tengah tenggorokan. Tengah tenggorokan itu di sini nih ya. Kalau ada gambarnya gitu ya. Adanya di tempat tumbuhnya lidah, ya. Nah, jadi a dan ha di situ. A dan ha di situ, ya. A, ain ya dengan ha di sini. Ha yang kecil, ha yang tipis. Oke. Nah, ini ujung tenggorokan atau adnal halqi, ya. Ada dua huruf. Ada huruf ghain dan huruf kha. Nah, perlu digarisbawahi kalau ujung tenggorokan ini pangkal lidahnya itu naik. Ya. Pangkal lidah itu apa? Ya, anak kan sudah sering singgung kan ya tentang pangkal lidah, pangkal lidah. Sederhananya ini lidah nih, Pak. Nah, ini bisa gambar lidah ya. Ini misalnya gambar lidah dan ini merupakan gigi ya. Ini dari atas kita ngelihatnya, ini gigi depan. Ya. Ini belakang lidah. Ini bagian belakangnya. Ini udah lubang ke tenggorokan ke bawah gitulah ya. Nah, ini pangkal, Pak. Nah, kalau kita lihat di huruf kha dan ghain, pangkal lidahnya itu naik, Pak. Jadi lidahnya itu berbentuknya melipat gitu ke atas, ya. Dia naik pangkal lidahnya. Di sini nih. Tapi dikasih gang, dikasih jalanan kecil untuk anginnya lewat supaya anginnya bisa keluar. Karena apa? Kalau kita mepetin angin lidahnya kita mepet, anginnya nggak bisa keluar, Pak. Dan itu udah bukan jadi huruf halqi lagi. Karena huruf-huruf halqi itu, huruf tenggorokan itu ditandai dengan jalanannya semuanya kebuka. Jadi anginnya bisa keluar dari tenggorokan. Kalau ini dipampet, Pak, ini menjadi bukan kho atau ghain lagi, tapi jadi qaf atau kaf. Ya, kira-kira begitu. Nanti kita akan bahas di lisan. Jadi makhrajnya bukan makhraj tenggorokan lagi, bukan makhraj halku lagi, tapi makhrajnya udah makhraj lisan ya, bukan halku. Baik, bisa dipahami ya? Pelafalannya gimana? Nah, pelafalannya sederhana ya. Kita bikin pangkal lidahnya dia itu naik dan kemudian kho ya, kita keluarkan. Sama seperti kita mau mengeluarkan ha. Cuma kalau kita ha, pangkal lidah nggak perlu naik. Ha. Kalau kho, pangkal lidahnya itu naik dan dibuat gang kecil. Sehingga udara itu berasa pengen berdesakan keluar. Kho, rebutan dia mau keluar. Sama seperti gho. Udaranya rebutan juga mau keluar ya. Sama. Kho dengan gho itu sama. Nah, itu makhraj dari al-halqu tadi ya. Atau tenggorokan. Nah, berikutnya itu al-lisan nih yang enggak banyak nih, Pak. Nah, di sini bisa dilihat ya, al-lisan itu artinya lidah, ya, lisan.
Ya, seperti peribahasa di Arab ya, salamatul insan fi hifdzil lisan, ya. Selamatnya manusia tergantung pada bagaimana caranya dia menjaga lisannya. Ya, lisan itu artinya lidah. Menjaga lidahnya, maksudnya menjaga omongannya. Bunyi huruf hijaiyah, ya, huruf-huruf hijaiyah yang dikeluarkan oleh lisan itu ada 18, Pak. Paling banyak itu di lisan, di lidah. Berdasarkan 18 huruf ini, dikelompokkan menjadi 10. Oke, 10 makhraj. Ingat konsep makhraj tadi? Ya, makhraj itu tempat keluarnya, ya. Jadi itu banyak nih, Pak. Ada pangkal lidah, ada ujung lidah, ada tepi lidah. Nanti kita akan bahas, ya. Oke. Yang pertama itu, ya, yang paling belakang nih, Pak. Yaitu huruf qaf. Al-qafu, ya, huruf qaf. Yang paling belakang. Ini antum bisa lihat semuanya, pangkal lidahnya itu naik. Ya. Pangkal lidahnya itu naik. Kemudian, selain pangkal lidahnya itu naik, dia kalau tadi al-halqu tadi ya, kita balik ke sini ya. Nah, kalau yang kho dengan go, ini kan gangnya kebuka nih, Pak. Ya. Ini kebuka. Jadi anginnya bebas keluar masuk. Nah, kalau yang ko ini nutup. Ketutup dia. Nah, yang biru-biru ini loh ya, ketutup. Jadi angin nggak ada. Kita ngomong ko itu nggak ada anginnya, Pak. Ko, ki, ku, bak, ko. Buntutnya adalah kol-kolah. Ya. Kol-kolah itu terjadi ketika kita ngadu antara lidah kita dengan atas. Itu kol-kolah namanya. Sehingga hurufnya itu mantul. Mantul sebetulnya energi anginnya yang harusnya dikeluarkan, ya, dikonversi menjadi pantulan. Gitulah kurang lebih kalau teorinya ya. Maksudnya apa? Kalau kita kho, ya, kho misalnya. Kho kalau sukun gimana? Kho, khi, khu, bah. Bah. Bah, keluar angin. Ya. Dan durasi bah itu berapa kan gitu. Umpamanya bah itu 1 detik. Nah kalau ko, ya, kalau kof, ko, ki, ku, bak, ko. Nggak mungkin cuma bak. Kalau kita bak, berarti cuma setengah detik. Bak. Ini belum seimbang energi yang keluar. Bak kok. Nah, itu baru 1 detik dengan adanya kol-kolah ya. Jadi sama ya. Konsep dasar apa? Ya, energi masuk sama dengan energi yang dikeluarkan, itu ya. Ini seimbang jadinya. Bak kok. Sama seperti bah. Ya, jadi detiknya sama, kalau didurasikan itu sama, ya. Jadinya kol-kolah itu cuma tidak lain cuma dipantulkan. Sama seperti kaf, ya. Kaf. Nah, itu kan tadi kof. Sekarang kaf. Kalau kaf itu sama seperti kof di pangkal lidah, cuma yang berbeda adalah kalau k itu agak depan dikit, Pak. Agak depan ya. Antum bisa lihat nih. Ininya nempel nih. Ya, ini nempel. Ya. Ke kuning-kuning. Ini kuning apa ya? Istilahnya kuning itu ya gusi lah ya. Gusi atas gitu. Yang udah masuk ke bagian tengah lidah. Ya, nempel. Kalau ini kan nggak nempel dengan yang kuning ini loh, Pak. Ya, ini ko. Kalau k, depannya lagi k. K. Kaki kubak. Nah, kalau K ini mengeluarkan energinya, menghabiskan energinya bukan dengan pantulan, bukan bake, bukan. Tapi dengan angin, anginnya juga keluar. Sama seperti kho. Tapi kalau kho itu kan bah, anginnya langsung keluar meluncur. Kalau kaf, bak, ya itu namanya hames, ya. Bak ditahan, kemudian setelah lidahnya dikebawahin, diistirahatkan, bak akan mengeluarkan angin. Bak, kalau ko mengeluarkan suara. Bak, ko. Nah, sama semua temponya ya. Gitu ya. Nah, jadinya kaf dengan kof sama-sama di pangkal lidah. Ya. Yang membedakan adalah kalau kof, pangkal lidah dan langit-langit bagian belakang, Pak. Ya. Kalau kaf, pangkal lidah dan langit-langit bagian tengah, Pak. Ya. Jadinya kaf lebih tipis dibanding dengan kof, ya, dibanding dengan kof. Baik ya. Ini untuk yang pangkal lidah. Masih di lisan juga nih, Pak. Selanjutnya ada huruf yang keluar dari tengah-tengah lidah. Oh ya, Ana belum bilang anatomi lidah ya, atau apa bagian-bagian lidah ya. Nah, ini Antum bisa lihat gambar ini nih ya. Gambar lidah dilihat dari atas nih misal.
Nah, ya, Ana harap antum menyimak dengan baik ya, karena ini teori doang. Ya. Rawan ngantuk atau dan lain sebagainya lah ya. Nah, ini Pak, lidah itu ada 4 bagian Pak. Yang pertama yang ini nih. Ya. Yang ini disebut pangkal lidah. Nah, kalau yang ini disebut ujung lidah. Yang kiri dan kanan disebut tepi lidah. Ya. Dan yang tengah-tengah disebut tengah lidah. Ada 4 jadinya. Ada ujung, ada pangkal, ada tepi, ada tengah lidah. Ya. Oke, Anda catat ya. Nah, mudah-mudahan antum bisa paham gambarnya ya. Bagian lidah. Bagian-bagian lidah. Yang satu itu ada ujung lidah, ada tengah lidah, tepi lidah, dan yang paling belakang itu ada yang namanya pangkal lidah. Ya. Ini bagian-bagian lidah. Sekarang kita ke yang mana? Tengah lidah ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke teorinya. Kita sekarang masuk ke tengah lidah. Nih, gambarnya yang ini, Pak. Gambar dari sampingnya ya. Nampang melintangnya yang ini nih. Yang pertama itu hurufnya ada jim, ada shin, ada ya, ya. Jadi ada ja, ada sya, ada ya. Ya. Dan semuanya itu di pangkal lidah, Pak. Apa di tengah lidah, Pak? Di sini. Nah, ini tengah lidah ya. Ini tengah lidah namanya. Ujung istirahat, ujung biasa. Ya, posisi istirahat itu apa? Posisi istirahat. Ya di bawah begini, Pak. Ya, lihat tangan Ana ya. Ya, posisinya di sini. Di gigi, nah gini aja nih, ada yang samping nih. Nah, di sini nih, ini posisi istirahat namanya. Ya, Ana bikin garis. Nah, ini posisi istirahat. Lidahnya nggak kemana-mana. Posisi normal. Nah, kalau tengah lidah yang ini, Pak. Yang ini, yang tengah lidah. Ya. Yang ini nih. Nah, ini tengah lidah namanya. Dan kemudian tengah lidahnya itu diadu sama atasnya. Kalau ja ini diadu. Ja diadu, artinya nempel dia. Nah, ini ja, jim. Jim itu nempel. Ja, ja, ja. Ya. Sehingga jim itu kalau nempel apa tadi konsep dasarnya? Setiap yang nempel ada kol-kolahnya. Ya. Kecuali beberapa huruf ya, seperti bo gitu ya. Bo kan nggak ada kol-kolahnya. Ya. Setiap yang nempel ke atas itu ada kol-kolahnya. Tapi ada beberapa huruf yang dikecualikan. Ja ya. Ja itu nempel ke atas nih. Bersamaan itu pula huruf sya keluar. Ya, sya. Bedanya ja dengan sya apa? Kalau ja itu nempel ke atas ya. Jadi ditolak, Pak. Lidahnya ditolak dari langitnya ke bawah, ke posisi istirahat. Ja. Ja ke posisi normal. Ja. Kalau sya posisi di ja, tapi dibuka dikit. Nah, dibuka sedikit, Pak. Ya. Ja di mana? Ditempel, tapi dibuka dikit. Tiup. Sya, sya ya. Jadi sya dengan ja itu sama di situ juga ya. Yang beda adalah kalau ja ditempel, kalau sya dikasih gang sedikit, gang kecil, dikasih jalanan kecil untuk anginnya lewat ya. Nah, bersamaan itu juga ada ya. Ya. Ada ya. Ya dengan ja dengan sya itu sama sebetulnya. Ya. Tapi kalau ya ini yang diadu itu ya bukan bagian ininya. Ya. Ini Ana tulis lagi. Kita kembali ke lidah yang bawah ini. Kalau iya, bukan bagian tengah yang agak ke ujungnya ini, bukan. Bukan ya. Tapi kalau iya, bagian yang ini nih, Pak. Nah, ini iya. Agak belakang. Masih tengah lidah, cuma agak belakang. Tengah lidah bukan yang ujungnya. Tapi tengah lidah yang agak belakang, yang Ana tandai dengan warna merah ini. Ya, ini ya namanya. Ya, ya. Nah, jadi seperti itu. Ini tepat keluar untuk ja, sya, dan ya sama, yaitu di tengah lidah. Nah, yang keempat ini tepi lidah. Ya, tepi lidah. Yang kiri dan kanan tadi Anda bilang ya. Kiri dan kanan. Ini ada huruf bo. Ada huruf bo. Ya. Bagaimana caranya? Kalau bo ini
bagaimana cara bo mengeluarkan huruf bo. Jadinya baik tepi kiri maupun tepi kanan dia lengket ke atas, Pak. Nih yang warna biru ini ya. Yang digambar warna biru ya dia lengket. Ini namanya bo. Jadi kayak mangkok gitu, Pak. Tengahnya nggak nempel sebetulnya. Ya. Bagaimana cara membaca huruf bo? Tengahnya ini yang tengah ini nggak nempel, Pak. Jadi kayak mangkok, yang menempel cuma bagian depan-depannya aja nih. Tepinya dan ujungnya. Ujungnya di mana? Ujungnya di mendekati gigi nih di sini nih. Nah, ini ujungnya di sini. Nah, kalau tepinya nempel. Pangkalnya juga naik, Pak. Sehingga kalau bo yang nggak nempel cuma bagian tengahnya. Ya jadi dia kecekung gitu, cekung. Bo, ya, cekung. Dan didorong ke depan. Bo. Ujungnya didorong. Bo. Ya, supaya kayak ada ketahan gitu ya. Baik, itu untuk yang lisan tengah dan tepi. Kita bisa lanjut. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ya. Nah, ini ujung tepi lidah. Ada la dan ro. Maaf, apa? Ada la dan nun ya. Bukan ro ya. La dengan na ya. Nah, ini ujung tepi lidah. Mana tuh? Nah, ini dia. Ya, jadinya gini Bapak-bapak sekalian, ya. Kalau kita ngomong la ya. La ini antum ada di penghabisan ujung lidah ya. La. Ini gampang ya. La. Ya, tapi yang harus digarisbawahi la jangan keluar dari gigi, Pak. La itu di belakang gigi ya. La di tempat gusi dan belum ngadu ke giginya. Kalau antum la kena sama gigi, la. Ini la-nya terlalu tipis. La-nya la muannats ya. Maksudnya la jangan ya seperti la wanita, la gitu ya. Seperti orang ya seperti wanita lah, seperti seorang wanita ya. Seperti itu analoginya ya. Tapi kalau la nggak boleh dikena ujung. La di gusinya aja, di gusi atas. La. Nah, kalau yang kena giginya sedikit namanya nun. Nah. Naninuban. Jadi seperti itu. Baik. La sama na anak kira cukup mudah ya. La sama na cukup mudah. Kita akan lanjut makhraj berikutnya. Yuk beramal dengan jari Anda dengan share, like, komen, dan subscribe. Jangan lupa ya tekan tanda loncengnya. Syukron.